Nilai tengah semester 2. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana kabarnya ayah bunda semuanya? Apakah hari ini sehat semuanya ya bunda? Enggak bisa di open mic-nya, bisa di mute dulu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah ya bunda, untuk bisa bagi acara hari ini. Kita doakan juga bagi ayah bunda yang berhalangan hadir karena sakit. Semoga segera diangkat sakitnya dan semoga bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di agenda para jenjang kelas 3 hari ini. Semoga Allah selalu memudahkan urusan semuanya dan juga bisa selalu mengikuti agenda-agenda yang diadakan oleh sekolah. Amin. Izinkan saya untuk menggunakan SOP ya, parenting hari ini. Untuk yang pertama, mohon ayah bunda bisa mengganti nama dengan nama Ananda dan kelas G. Kelas 3A sampai kelas 3C. Nah, yang kedua, diusahakan untuk tetap menyalakan videonya jika tidak halangan apapun. Yang ketiga, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, bisa langsung dituliskan di kolom chat atau open mic ketika selesai pemaparan materi nanti. Baik, sebelum kita mulai hari ini, materi hari ini, agar makin semangat ya, kita bisa nyanyi sebentar. Ya, nanti mohon izin jika saya berkata sekali antusias, maka ayah bunda bisa menjawab tetap antusias. Okay? Baik, kita mulai. Sekali antusias. Tetap antusias. Tetap antusias. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda. Semoga tetap semangat sampai ending nanti. Sharing kabar positif dulu ya ayah bunda ya. Ya Allah. Suara saya sudah terdengar jelas nih? Sudah. Sudah nggih, alhamdulillah. Baik, kita mulai dengan saling bertukar kabar positif dulu ya ayah bunda ya. Newsnya mungkin bisa open mic ya dari ayah bunda semuanya. Kalau contohnya seperti ini ya, misalnya hari ini good news saya alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan ayah bunda semuanya, bersilaturahim di acara parenting hari ini. Ayah bunda boleh yang lain ya, boleh bisa kabar ayah bunda sendiri ataupun Ananda. Mungkin Ananda sekarang sudah memberikan kabar positif apa kepada ayah bunda. Monggo, kita open mic. Mungkin dari Mbak Janeta mungkin. Good news-nya apa hari ini? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Apa ya hari ini? Kalau Janet, insya Allah sudah sholat subuhnya jam 4:30 paling. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Mbak Janeta sudah lebih baik nih Bunda, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bunda Mbak Janeta. Kemudian bisa dari perwakilan kelas 3B mungkin siapa nih kelas 3B? Mungkin Bunda Mas Azam mungkin? Anda? Oh, sepertinya masih ini ya, belum terdengar ya. Oke, mungkin dari Ayah Mbak Zara mungkin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya selaku ayahnya Mbak Zara
berbahagia sekali bisa bersilaturahmi bersama-sama keluarga SDIT Permata bersama ayah bunda semuanya juga. Baik, terima kasih Ayah Mbak Zara. Alhamdulillah. Baik, untuk kelas 3C mungkin dari Bunda Mas Yusuf ya, mungkin ya. Bunda Mas Yusuf, monggo. Mungkin good news-nya apa hari ini? Kabar positifnya bisa dari Bunda atau Amanda, nggih. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau hari-hari sekarang sholat subuhnya alhamdulillah. Cuma tidurnya itu belum bisa jam 9 malam Us. Pasti ada molornya. Ya. Ini alhamdulillah ya Bunda sudah mulai konsisten ya Bunda ya. Iya, kalau sholat subuhnya. Terus ya kadang-kadang membantu bersih-bersih atau apa, tapi ya enggak mesti. Cuma iya. itu apa ya, kalau positifnya sih alhamdulillah, kalau daring sudah enggak terlalu saya tungguin, bisa saya tinggal kerjakan yang lain, cuma saya pantau aja. Tapi saat share apa ke ustadzahnya itu bagian saya belum memperbolehkan dia kirim tugas sendiri. Oh, berarti alhamdulillah sudah mulai terlihat kemandiriannya ya Bunda ya dalam mengerjakan tugas. Alhamdulillah semoga tetap konsisten ya Bunda untuk pejuang subuhnya ya insya Allah. Pesan itu aja untuk yang mungkin kalau yang saya rasakan untuk anak saya atau mungkin yang lain, yaitu nulisnya itu kadang ke kanan, kadang ke atas, kadang ke kiri. Ya, karena kan kalau tiap hari saya bilang itu mesti ya sudah bagus, ini Bunda sudah bagus gitu loh. Maksudnya tuh biar agak rapi gitu. Itu aja. Insyaallah nanti bisa lama-lama terus. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam, matur nuwun Bunda Mas Yusuf. Baik. Sebelum itu izinkan saya pembawa acara ini untuk membacakan susunan acaranya, nggih. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian acara yang ketiga yaitu pemaparan materi hari ini, acara yang keempat yaitu diskusi atau tanya jawab. Acara yang kelima yaitu penutup dan acara yang keenam yaitu foto bersama. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk murojaah yang akan disampaikan oleh Ananda Jasmine dari kelas 3A. Kepada Ananda Jasmine dipersilahkan. Silakan Mbak Jasmine. Di-mute dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qara bi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Jazakillah khairan Mbak Jasmine. Masya Allah, merdu sekali ya. Bacanya tartil ya, Masya Allah. Baik, semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran ini dapat menambah keberkahan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tibalah kita di acara ketiga, yaitu pemaparan materi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Boni. Kepada Ustadzah Boni, dipersilahkan. Jazakumullah khair, Ustadzah Debbie. Baik, Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam. Kita semua bisa berkumpul kembali dalam acara parenting hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang terang benderang, yakni Dinul Islam. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat-sehat ya Bunda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Materi nggih. Boleh minta tolong Ustadzah Mareta atau Ustadzah Debbie di share screen? Apakah sudah terlihat? Ya. Sampun? Sudah. Iya, sampun Ustadzah Mareta. Oh iya. Nah, ini insya Allah PPT hari ini sudah kita share ya di grup masing-masing yang sudah kita share hari ini, parenting hari ini, kemudian ada jadwal PTS, kemudian juga ada kisi-kisi PTS. Baik, ya Bunda, lanjut Ustadzah Mareta ke slide berikutnya. Nah, tujuan parenting hari ini Ayah Bunda, yang pertama adalah untuk bersilaturahim dengan orang tua dan juga wali kelas, karena selama pandemi ini kita jarang sekali bertemu untuk tatap muka, kita hanya bisa bertemu melalui virtual saja, kadang melalui Zoom, kadang juga melalui video call. Nah, kemudian yang kedua, mengajak orang tua untuk mendampingi Ananda dalam mengawal penilaian tengah semester 2. Yang ketiga, Ananda mengerjakan soal PTS dengan jujur dan disiplin. Yang keempat, melaporkan perkembangan siswa. Jadi apakah selama belajar online ini, apakah ada perkembangan terhadap Ananda? Kemudian yang kelima, nanti kita juga akan ada sesi sharing, ya, sesi diskusi. Selanjutnya, Ustadzah. Nah, ini ada SOP soal penilaian tengah semester 2, nggih. Untuk Romawi 1, nanti ada 3 Romawi di masing-masing soal PTS. Ada Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Untuk Romawi 1, itu merupakan soal-soal dari tema 5. Dan untuk Romawi 2 dan Romawi 3 merupakan soal-soal dari tema 6. Untuk Romawi 1, masing-masing nomornya jika menjawab benar, maka akan mendapatkan 1 poin.
Untuk Romawi 2, jika menjawab dengan benar, maka masing-masing poinnya mendapatkan nilai 2 poin. Nah, untuk Romawi 3, ini nilainya yang cukup besar. Jadi, jika Ananda menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 5 poin untuk masing-masing jawaban. Nah, untuk yang Romawi 3 ini, Bunda, diharapkan diisi, nggih, jangan sampai kosong, karena poinnya cukup besar. Nah, ini biasanya anak-anak anjloknya di sini, di Romawi 3. Kalau misalnya mereka tidak menjawab dengan lengkap, ya biasanya kalau ini matematika, tidak pakai cara, nah itu biasanya nilainya banyak berkurang di bagian situ, Bunda. Nah, jadi diharapkan nanti ketika Ananda menjawab pertanyaan di Romawi 3, jadi jawabannya kalau bisa harus lengkap, nggih. Jawabannya lengkap, jangan disingkat-singkat. Nah, seperti itu, karena nilainya cukup besar, ada 5 poin. Biasanya ini pengaruh yang Romawi 3, seperti itu. Selanjutnya, Ustadzah Debbie. Nah, ini ada jadwal PTS, nggih. Selama PTS tidak ada bina kelas, nggih. Kalau seperti biasanya kita pembelajaran ada bina kelas, namun untuk PTS tidak ada bina kelas. Jadi jam masuknya mulai jam 7 sampai jam 11 lebih 15 menit. Tetap ada tafid dan juga tilawah. Nah, ini PTS-nya dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan juga di hari Jumat nanti akan ada remedial bagi anak-anak yang remedi. Nah, saya ingatkan kembali bagi yang belum mengambil soal PTS, monggo bisa segera diambil di sekolah, nggih. Untuk hari Sabtu, pengambilannya bisa dimulai dari pukul 7 sampai pukul 12 siang, ya. Khusus hari Jumat, hari ini hanya sampai jam 12 siang. Selanjutnya, Ustadzah. Nah, ini ada SKL. SKL standar kemampuan lulusan yang kita ambil tiap bulannya. Ini ada beberapa poin. Yang di bulan Januari ada beberapa poin SKL yang akan kita ambil, yang sudah kita ambil nggih di bulan Januari kemarin. Yang pertama ada gerakan dan doa wudhu. Ini sudah kita ambil di bulan Januari. Kemudian membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, menjaga diri dari dosa-dosa kecil, berlatih dan belajar bersikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian belajar dan berlatih berpikir positif kepada orang lain, belajar dan berlatih menjenguk dan mendoakan orang yang terkena musibah, kemudian membiasakan tidur lebih awal dan bangun sebelum fajar. Nah, untuk pengambilan nilai SKL ini, Bunda, kami letakkan di Bitly yang biasanya panjenengan isi tiap pekannya di hari Jumat. Nah, untuk ayah bunda yang belum mengisi diharapkan untuk rutin, untuk rutin mengisi Bitly pekanan tersebut. Nah, karena rekapannya nanti akan kami nilai, kemudian akan dimasukkan ke rapot karakter Ananda. Jadi nilai SKL ini yang sudah panjenengan isi dari Bitly itu kemudian kami rekap dan nilainya akan masuk di rapot karakter yang biasanya nanti keluar di waktu penilaian akhir semester nanti. Kemudian ada SKL yang akan keluar di bulan di bulan Februari, mohon maaf. Ya, ini di bulan Februari ada penilaian gerakan dan bacaan sholat. Ya, kemarin sudah ada banyak yang mengirimkan video praktik sholat. Nah, bagi Ananda yang belum mengirimkan video praktik sholat, bisa segera dikirimkan, ya, supaya bisa segera kami ambil nilainya. Yang belum mengirimkan video, berarti nilainya masih kosong. Ya, jadi diharapkan yang belum mengirim, silakan segera dikirim videonya, seperti itu. Kemudian ada mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, ini ada di poin di Bitly, yaitu mengingatkan orang lain ketika lupa. Kemudian ada mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Ini biasanya kami ambil
ketika waktu pembelajaran Zoom, apakah anak-anak berani untuk berbicara, berpresentasi atau mengungkapkan pendapatnya ketika pembelajaran atau tidak. Nah, itu juga kami nilai dalam pembelajaran apakah anak-anak bisa bersikap percaya diri atau tidak. Kemudian poin selanjutnya, belajar dan berlatih menepati janjinya kepada orang tua. Nah, poin yang ini termasuk dalam apakah Ananda bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak. Ini termasuk dalam menepati janjinya kepada orang lain. Kemudian belajar dan menyambung tali persaudaraan atau silaturahim. Poin selanjutnya, belajar mengendalikan emosi. Dan yang terakhir, berlatih menabung. Nah, poin-poin ini, SKL ini yang akan kita ambil di bulan Februari ini. Slide selanjutnya, Ustadzah. Nah, ini adalah hasil rekapan dari Bitly yang sudah Ayah Bunda isi di bulan Januari kemarin. Nah, ini hasil grafik dari kelas 3A. Untuk poin wudunya, alhamdulillah tiap pekannya sudah di atas 80%. Untuk pekan 1 ada 92%, pekan 2 grafiknya mungkin naik turun kadang 90, kadang 80. Kemudian ada sholat, ini grafiknya juga sama naik turun, dan grafiknya yang masih rendah adalah di poin zikir. Poin zikir dan doa setelah sholat ini poinnya masih sangat rendah, yaitu di bawah 75, bahkan sampai 52%. Ini untuk poin tilawah, kemudian birrul walidain, alhamdulillah sudah bagus prosentasenya. Kemudian untuk berolahraga atau berjemur ini poinnya juga masih naik turun. Untuk program berolahraga dan berjemur ini Bunda kami rutinkan kalau bisa sepekan, dalam satu pekan dilakukan 2 kali. Nah, untuk agenda berjemur ini bisa dilakukan anak-anak ketika waktu istirahat di jam istirahatnya, yaitu mulai pukul 9:15 sampai 9:30, jam setengah 10. Slide selanjutnya, Ustadzah Mareta. Nah, ini grafik dari kelas 3B. Sama ini juga naik turun tiap pekannya. Dan yang masih rendah adalah di grafik sholatnya. Di grafik sholat, kemudian zikir dan tilawahnya juga masih rendah, di bawah 75. Nah, kami harapkan Ayah Bunda, karena sebentar lagi anak-anak sudah mulai persiapan masuk ke kelas 4, jadi diharapkan anak-anak ini sholatnya sudah full 5 waktu, nggak ada yang bolong-bolong. Seperti itu. Selanjutnya, Ustadzah. Nah, ini untuk grafik dari kelas 3C. Alhamdulillah untuk tiap pekannya yang untuk berwudu sudah mencapai 100%. Ya, meskipun ada penurunan sedikit di pekan keempat, yaitu 96%. Insya Allah kita berusaha untuk mengistiqomahkan anak-anak supaya bisa rutin berwudu dengan tertib. Itu yang pertama, wudunya tertib, teratur. Kemudian sholatnya, alhamdulillah sudah mencapai di atas 80%. Nah, ini juga sama dengan kelas-kelas yang lain, poinnya masih rendah di bagian zikir dan doa. Zikir dan doanya masih di bawah 75%. Jadi kita harapkan Ayah Bunda mohon bantuannya untuk terus mengingatkan Ananda, jangan lupa berzikir, doa dulu sebentar ketika selesai sholat.
Karena kalau di sekolahan kita terus pantau, kalau di sekolahan kita bisa memantau anak-anak. Ketika selesai sholat, kita bareng-bareng zikir dan doa. Kalau di rumah kita nggak bisa memantau anak-anak. Yang bisa memantau hanyalah panjenengan semua. Slide selanjutnya, Ustadzah. Slide agak atas, Ustadzah Mareta. Nah, ini ada beberapa permasalahan ketika belajar online ya selama pandemi ini. Yang pertama, masih ada beberapa siswa yang belum tepat waktu menyelesaikan tugas. Jadi ada beberapa siswa, terutama yang kelas pagi, menyelesaikan tugas itu sampai sore, bahkan sampai malam. Jadi kita, para guru-guru kesulitan ketika harus mengambil nilai, karena anak-anak agak molor mengirimkan tugasnya bahkan sampai malam. Bahkan kita harus ngoreksi sampai keesokan harinya untuk menyelesaikan penilaian tersebut. Kemudian yang kedua, masih ada juga siswa yang tidak hadir atau terlambat ketika masuk Zoom pembelajaran. Nah, biasanya ini pembelajaran PJOK atau PAI, kemudian pembelajaran bahasa Arab yang lewat Zoom ini ada beberapa anak yang masih tidak hadir dan bahkan terlambat. Bahkan kami harus menjapri satu-satu, kita cek satu-satu siapa yang belum masuk Zoom, siapa yang terlambat, siapa yang kelupaan, harus kita japri satu-satu supaya mereka bisa mengikuti Zoom pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya Ayah Bunda, Zoom pembelajaran ini adalah supaya anak-anak bisa lebih mudah memahami materi pembelajaran yang kita berikan. Jadi kita adakan Zoom pembelajaran tersebut. Nah, permasalahan yang selanjutnya, sering mematikan video atau videonya layarnya ke atas, jadi kelihatan atap rumahnya atau lampu-lampunya seperti itu. Jadi tidak terlihat wajahnya. Jadi diharapkan ketika nge-zoom, anak-anak bisa terlihat wajahnya semuanya. Jadi kita bisa tahu anak-anak ini paham materi kita atau tidak, apakah anak-anak ini memperhatikan pembelajaran atau tidak. Yeay. Kemudian yang selanjutnya kurang merespon dan memperhatikan guru saat Zoom. Nah, ini juga permasalahan ketika nge-Zoom. Jadi banyak anak-anak yang masih sibuk dengan mainannya sendiri atau kadang diganggu adiknya. Ya, jadi kurang merespon atau memperhatikan ketika pembelajaran Zoom. Bahkan ada yang sampai melamun, nggak tahu apa yang difikirkan. Mungkin mikir banyak tugas sampai ada yang melamun, seperti itu. Kemudian yang terakhir, terdapat beberapa siswa yang belum tertib perizinan ketika tidak bisa hadir Zoom. Nah, ini Ayah Bunda, bagi anak-anak yang memang tidak bisa hadir Zoom, mungkin terkendala sinyal atau HP-nya yang error, mungkin itu kendala-kendala itu bisa disampaikan ke ustadzanya masing-masing, ya, ke gurunya masing-masing, supaya kami tidak bingung mencari anak ini kemana ya, kok nggak pernah hadir ikut Zoom, kok nggak pernah hadir tilawah, kok nggak pernah hadir tahfidz, biar kami tidak bingung mencarinya. Ya, jadi dimohon apapun kendalanya, ketika Anda tidak bisa hadir Zoom, tidak bisa hadir pembelajaran, mohon untuk tertib perizinan ke walasnya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya SOP pembelajaran. Slide selanjutnya, Ustadzah. Nah, ini untuk SOP pembelajaran kita. Jadi pembelajaran dimulai pukul 7 sampai 12 siang untuk kelas pagi dan pukul 4 sampai 8 malam untuk yang kelas sore. Nah, untuk absensi kehadiran kita mulai dari Zoom ya, dimulai dari Zoom bina kelas. Absensinya pukul 7 sampai 7.15 menit. Jadi absensinya 15 menit. Jika melebihi dari itu maka akan dihitung terlambat. Nah, jika berhalangan hadir,
berhalangan hadir, misalnya ada kendala sinyal atau izin sakit dan lain sebagainya, silakan wajib izin kepada walasnya masing-masing. Jika tidak izin, maka akan dianggap tidak hadir. Nah, kehadiran ini ayah bunda juga mempengaruhi di rapot G, mempengaruhi di rapot untuk ketidakhadiran. Jika ketidakhadirannya lebih dari 3 kali, ya nanti nilai rapotnya sayang dapat jelek nanti, ya dapat C untuk kehadirannya. Jadi diusahakan meskipun tidak hadir atau ada kendala apapun, wajib untuk memberi kabar ke ustadzanya masing-masing. Nah, yang selanjutnya hadir Zoom, tahfidz, tilawah, dan pembelajaran dengan tepat waktu. Kemudian video Zoom wajib dinyalakan. Sebelumnya apakah suara saya putus-putus saya Bunda? Cek sound. Putus-putus. Nah, sekarang jelas. Ustazah. Sudah jelas. Kalau sudah jelas ini. Jelas, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya seperti ini ayah bunda. Kendalanya daring seperti ini, kadang sinyalnya putus-putus, kadang tiba-tiba hilang, tidak tahu kemana. Ini video saya juga nggak gerak. Suara saya masih terdengar ya Ustazah Debbie? Masih Ustazah Boni, kita dilanjutkan lagi. Masih, alhamdulillah. Apa? Yang penting suara saya tetap terdengar. Saya lanjutkan kembali. Selanjutnya video Zoom wajib dinyalakan. Jika tidak dinyalakan tanpa ada keterangan, maka dianggap tidak hadir. Nah, kemudian Ananda harus memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal. Nah, ini masih ada beberapa siswa yang masih memakai kaos. Ya, memakai kaos bebas ketika nge-zoom bersama ustadz dan ustadzanya. Nah, diharapkan ketika nge-zoom atau video call, anak-anak memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas tepat waktu. Maksimal pengiriman tugas jam 1 siang untuk kelas pagi. Misalnya kalau jam 12 masih belum selesai, akan kita kasih perpanjang waktu sampai jam 1 siang. Dan untuk kelas sore, Ustazah Boni? Terputus ya Ustazah Boni? Baik, karena Ustazah suaranya Boni, ya, Us. Iya, suaranya Ustazah Boni. Sepertinya ada kendala sinyal. Gitu. Baik, monggo dilanjutkan. Ustazah Mareta. Baik, ngapunten deh ayah bunda. Sepertinya Ustazah Boni terkendala sinyal. Ini di saya juga putus-putus. Oke, baik, saya lanjutkan sedikit. Untuk SOP pembelajaran selanjutnya yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu. Maksimal pengiriman tugas pukul 1 siang kalau kelas pagi dan pukul 9 malam bagi kelas sore ya. Nah, namun pada sampai saat ini itu masih banyak beberapa siswa yang
kalau mengumpulkan itu hingga malam, ada yang sampai jam 12 malam gitu nggih Bunda. Mungkin ayah bundanya juga masih bekerja, makanya bisa baru sempat memfotokan atau mengumpulkannya larut malam. Nah, ini kami mengharapkan menyelesaikan tugasnya tepat waktu nggih ayah bunda, karena kami sebagai walas juga harus mengoreksi dan langsung menilai ya apabila ada kemoloran dalam menyelesaikan tugas atau mengumpulkan tugas, maka kami juga semakin terlambat juga untuk memberi nilainya. Jadi mohon kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu nggih ayah bunda. Baik ayah bunda, semoga PTS pekan depan untuk Ananda sukses, zero remedi untuk kelas 3, dan insya Allah akan dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan ayah bunda terkait PTS, SOP, SKL atau yang lainnya? Monggo bisa di-sharingkan, bisa ditanyakan di kolom chat atau langsung open mic. Nggih, monggo ayah bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Ya, saya bundanya Mas Ageng, ada. Oh, nggih, bundanya Mas Ageng, nggih, monggo bunda. Ampun, terkait yang harinya Tarjim ya Ustazah. Barangkali mungkin kebetulan saja itu digabung di press list kegiatan. Jadi misal katakan hari ini ada agenda itu bahasa Inggris. Nah, ditambahkan di bawahnya Ustazah. Ngapunten suaranya. Jadi diupayakan mungkin saran saya. Jadi misal katakanlah seharian katakanlah agenda bahasa Inggris atau sama calistu. Nah, kalau memang ada tarjim, kegiatan tarjim, baiknya itu langsung dicantumkan. Sehingga kalau misal dicantumkan setelah zuhur, kadang sudah lemes ya, sudah capek gitu ya. Aduh Mi gitu, karena kan mungkin targetnya di rumah juga ada tilawah gitu ya. Selain artinya harian tilawah gitu loh, seperti itu. Seperti itu Ustaz. Jadi kalau misal katakan ada kegiatan tematik hari Senin misalnya bahasa Indonesia, dicantumkan tarjim surat duha. Besok Selasa dicantumkan langsung tarjimnya, langsung dicantumkan. Sehingga anak itu sudah mencapai belum. Kadang kan tarjim itu sampai malam belum kecentang gitu ya. Padahal HP itu sudah ngedrop. Seperti itu, Sada. Terima kasih Bunda Mas Ageng ya. Insya Allah nanti bisa menjadi evaluasi ke depannya. Baik, monggo ayah bunda yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing-sharing terkait pembelajaran atau mungkin kendala-kendala yang dialami Ananda. Nggih, monggo ayah bunda bisa sharing atau ada yang ditanyakan terkait pembelajaran Ananda dan PTS 2 Ananda yang akan dilaksanakan pekan depan. Monggo ditanyakan. Atau mungkin kendala-kendala yang dialami Ananda bisa di-sharingkan ke sini ayah bunda.
selama pembelajaran di semester 2 ini. Nggih. Atau mungkin bisa sharing, mungkin ada yang punya tips ini biar Anandanya yang awalnya malas menjadi tidak malas, menjadi semangat belajar ini. Monggo Ayah Bunda bisa memberi tips para bunda yang lainnya yang masih ada kendala anaknya yang terkadang rewel. Nggih. Ada Oh, saran? Nggih, monggo Bunda Mas Nggih, Aga. monggo Bunda. Nah, ini mungkin saran saja, barangkali mungkin bagi semua ya para bunda-bunda gitu ya yang capean dengan cooking gitu ya. Saya ada didudukkan bersama dengan Anda. Jadi biarkan semua pekerjaan Anda itu selesai di hari ini juga. Tidak boleh ada itu prinsipnya. Artinya Putus-putus, Ustazah. putus. Jadi diharapkan gitu ya, saya pernah mengalami stres berat gitu ya dengan daring. Nah, harapannya adalah biar kita nggak stres adalah emak itu kan harus waras ya. Waras secara mental maupun secara ruhiyah gitu ya. Jadi nggak sekedar kalau tanggal muda aja itu waras, tapi kalau tanggal tua itu stres gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi kita semuanya harus waras secara psikologi gitu ya, terutama mungkin bunda-bunda yang kecapean secara daring. Nah, saran saya adalah dudukkan bersama dengan Ananda. Kasih ajak komitmen. Gitu ya, komitmen bersama. Artinya jangan merasa bahwasanya itu beban buat ibunda. Ini adalah yang sekolah anaknya, bukan ibunya. Kalau bapak-bapak kerja ya, gitu ya. Jadi yang sekolah adalah anaknya, kamu yang kerjakan. Ibu, bunda, umi itu sebagai pendamping. Jika dalam soal itu tidak mengerti, tapi yang mengerjakan adalah anaknya. Nah, komitmen yang kedua adalah selesaikan pekerjaan itu di hari ini juga. Jadi sebelum tidur usahakan untuk selesai, gitu ya. Jangan pernah menambah atau menimbun sebuah permasalahan. Artinya permasalahan anak-anak berarti PR, gitu ya. Jangan menimbun PR anak-anak. Itu akan pasti jedrek sekali, gitu ya. Mana ya ini ya, gitu. Karena itu adalah bagian dari disiplin untuk anak-anak. Ini mungkin cara saya gitu ya yang menghadapi 3 anak yang daring semuanya gitu ya, sebenarnya 4 tapi yang daring 3. Jadi saya sempat stres dan saya ya gimana caranya saya harus bangkit gitu ya supaya saya nggak stres. Pokoknya nggak boleh ada PR. Ini pasti ada PR ini. Jadi kalau sudah ada kalimat soal ini aku nggak bisa. Ini berarti nanti akan jadi PR. Kalau nggak bisa dan nggak selesai di hari itu juga pasti menimbulkan kejemutan buat orang tua. Kok nggak bisa sih? Akhirnya anaknya yang disalahkan, gitu ya. Padahal orang tua sebagai pendamping, gitu ya. Itu sih harapan saya, gitu ya. Tips supaya para mak-mak itu tetap tegar, gitu ya, menghadapi daring, gitu insya Allah. Insya Allah, matur suwun. Masya Allah. Terima kasih bundanya Mas Aga sudah memberikan tips ini nggih. Jadi tipsnya yang pertama yaitu tugas anak sekolah itu nggih, tugasnya Ananda sendiri nggih. Jadi bukan tugasnya orang tua. Jadi biarkan Ananda memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya sendiri nggih. Orang tua hanya boleh untuk mengarahkan atau membantu sedikit nggih. Selebihnya yang mengerjakan yaitu Ananda sendiri ya, biar lebih tanggung jawab dan lebih mandiri. Kemudian yang kedua tipsnya yaitu mengerjakan langsung di hari itu juga nggih. Karena kalau sudah hari ini belum mengerjakan, ketumpuk lagi ke besoknya belum sempat mengerjakan, akhirnya tertumpuk terus, akhirnya nggak selesai nggih, malah jadi beban nanti nggih. Baik, Masya Allah, terima kasih tipsnya Bunda Aga. Mungkin ada
Yang ingin sharing? Bunda-bunda yang lainnya? Atau mungkin ada tips lainnya lagi? Monggo. Oh, nggih, monggo Bunda Mas Azil. Oh, nggih. Bundanya Mas Azil. Mas Azil, nggih, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saran ya. Ini dari pengalaman saya kan kelas sore. Saya berharapnya di kelas pagi mungkin bisa tepat waktu mengerjakan tugasnya. Mungkin langsung awal Ustazah. Kayak kalau kelas sore kan langsung di list di awal ya. Ini. Jadi biarkan para orang tua juga memanage waktunya, mana yang dikerjakan dulu, mana yang gampang. Kan anak-anak kadang kalau langsung sulit duluan juga nggak mau. Mestinya minta yang gampang duluan. Maksudnya biar kita para orang tua punya kesempatan untuk memanage waktu. Oh, ini aja dulu kerjakan, ini dulu, yang ini. Jadi tahu tugasnya yang ini sudah terlist dari awal. Jadi memudahkan kita juga. Kalau kita perintahnya satu-satu keluarnya, kita kan nunggu lagi. Kadang anak itu sudah moodnya berubah. Dan kadang orang tuanya mungkin juga harus membagi waktunya untuk pekerjaan yang lain. Itu sih, saya sangat nyaman dengan kelas sore karena sudah terlist di jam 4 sore itu sudah list tugasnya sudah keluar semua. Jadi saya tahu apa yang saya harus kerjakan dulu. Biar manage waktunya bagus dan pekerjaan tugas anak ini juga selesai. Gitu aja sih Ustazah, mungkin solusi untuk yang kelas pagi. Terima kasih dari saya, sekian. Baik, terima kasih Bunda Mas Azil atas masukannya. Ini juga ada yang bertanya di kolom chat dari Bunda Mbak Sakina. Assalamualaikum, Ustazah, saya kasih masukan saja untuk ekstra jujitsu. Mohon Ustadz Harsono di dalam prakteknya bisa memakai mic, karena kalau praktek jujitsu kan pasti jauh dari kamera sehingga tidak terdengar apa yang disampaikan, padahal gerakannya sulit-sulit. Matur nuwun Bunda Mbak Sakinah dari kelas 3C, insya Allah nanti untuk kedepannya bisa jadi evaluasi untuk ekskul jujitsu. Atau mungkin karena ini ya, mungkin kameranya terlalu jauh ya, jadi suaranya terdengarnya kecil. Baik, matur nuwun Bunda Mbak Sakinah. Ya mungkin dari Bunda atau Ayah mungkin yang lainnya, mungkin ada yang bisa memberikan testimoni yang baik, mungkin kabar positif untuk Ananda di semester 2 ini yang mungkin di semester 1-nya masih kurang apa, sekarang di semester 2 sudah ada kemajuan, mungkin dari Ayah Bunda bisa sharing-sharing. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azam. Ngapunten Ustazah. Saya mau minta tolong. Jadi azam itu kan menurut saya paling di antara yang lain tuh paling banyak masalah gitu ya. Bisa minta tolong saya di ini Ustazah, dibikinkan rekap masalah, maksudnya dari versi Ustazah terkait proses belajar mengajar untuk azam Ustazah ya. Maksudnya saya di Wapri gitu ya, terkait dengan azam-azam itu permasalahannya di mana. Nanti bisa saya pelajari dan coba saya diskusikan dengan azam terkait dengan kondisi tersebut. Dan saya usul juga Ustazah, untuk permasalahan-permasalahan atau ketidaktepatan anak saya gitu ya dalam proses PJJ itu, mohon bantuannya juga untuk mengevaluasi Ustazah. Mungkin bagaimana azam mengkomunikasikan permasalahannya itu kepada Ustazah akan beda dengan kepada orang tuanya mungkin.
Jadi jika tidak tepat waktu, batasannya pada aturan sekolah aja. Kalau dia melakukan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, bisa minta tolong saya dibantu untuk mengevaluasi, Ustazah. Jadi apa yang disampaikan Azam kepada Ustazah, kenapa kok tidak bisa sesuai dengan aturan gitu ya. Nanti saya juga akan mengevaluasi. Nah, sebenarnya pada titik temunya itu di mana? Karena saya merasa Azam itu kadang juga masih belum stabil dalam berkomunikasi. Artinya nanti dengan ini begini, dengan pihak ini begini, begitu misalnya. Saya tidak mau menjatuhkan pada Azam dia berbohong, bukan. Cuma mungkin dia punya, yang kadang saya evaluasi itu kadang ya sama-sama benarnya memang. Cuma pengungkapannya yang berbeda. Jadi saya tidak mau sampai jatuh membuat kesimpulan bahwa anak saya ternyata begini, saya tidak mau jatuh di situ. Makanya saya butuh second opinion terkait dengan pendapat-pendapat yang beliau sampaikan. Insya Allah begitu, Ustazah ya. Mau minta tolong, J. Baik, Bunda. Matur nuwun masukannya, insya Allah nanti kalau terkait evaluasi siswa, insya Allah akan sama Ustazah Boni, nggih, Bunda. Walasnya, nggih, terkait. Ustazah Boni tidak ada di sini, toh? Ada, namun ini masih terkendala sinyal, Bunda. Nggih, ngapunten. Jadi keluar masuk ini tadi. Nggih, insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Ustazah Boni biar evaluasi Mas Azam, perkembangannya Mas Azam bisa disampaikan sama Ustazah Boni, nggih. Matur nuwun, terima kasih masukannya, Bunda. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi, Ayah Bunda, atau ada yang mau sharing ini? Monggo silahkan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bundanya Mbak Sakina. Ngapunten, saya off kamera, nggih. Bunda. Ya, saya mau berterima kasih pada Ustazah semua terkait ini ya. Jadi dengan pembelajaran daring ini karena cukup beragam ya pemberian tugasnya. Jadi bukan hanya mungkin hal-hal yang sifatnya visual, kinestetik, visual auditory tugas-tugasnya tapi ternyata juga yang mengakomodir mungkin yang punya modalitas belajar kinestetik sehingga seperti membuat, saya nggak tahu itu cantolannya ke pembelajaran apa ya, mungkin ada yang tematik atau mungkin ada yang pramuka atau yang lain-lain jadi kayak hal-hal yang sifatnya membuat keterampilan gitu ya, kayak seperti yang kemarin-kemarin tuh membuat origami, ada yang dari bahan kapas atau mungkin rambu-rambu lalu lintas. Nah itu dengan membuat hal-hal seperti itu ya, itu bagi saya pribadi itu sangat membantu untuk mengetahui potensi anak gitu. Dan saya dari situ jadi tahu kan, saya lihat itu kalau saya lihat ini loh kok pinter ya, kok bagus ya, mungkin menurut saya bagus ya karena saya nggak merasa waktu di usia dia itu mungkin saya nggak bisa membuat seperti itu saudara gitu ya, kok detail sekali, kok rapi sekali, dan anaknya itu sangat bersemangat gitu membuat itu. Jadi pokoknya kalau ada tugas-tugas suruh bikin sesuatu itu dia sangat semangat. Sudah ketika di saat bina kelas itu diminta bahannya perlu dipersiapkan ini, dia itu sudah dipersiapkan bahannya itu, padahal mungkin mengumpulkannya atau membuatnya itu masih lama. Nah, itu saya berterima kasih sekali di sini sehingga orang tua itu bisa jadi tahu ya potensi anak itu yang kemudian bisa dikembangkan, bisa kita ini kan. Kalau mungkin offline ya, nggak ada daring-daring gini, kita kan nggak tahu karena ngerjakannya di sekolah kan Ustazah. Jadi nggak tahu bahwa anak itu, oh ternyata anak itu bisa yang bikin seperti ini ya, dan jadi bisa. Jadi mungkin terus dipertahankan untuk hal-hal yang sifatnya merangsang kreativitas gitu ya. Jadi ini kan karena biar anak juga nggak bosen gitu Ustazah ya. Kan kalau
hanya mengerjakan tugas atau apa gitu kan mungkin bosan ya. Tapi dengan membuat seperti itu, dan saya lihat di beberapa anak itu kan teman-temannya juga punya IG ya. Ya kayak Mas Cakra, gitu. Saya lihat sering diposting gitu. Itu kan bagus-bagus ya, temannya ternyata juga bagus-bagus semua gitu loh. Jadi alah, memang ternyata dari sini anak-anak itu jadi muncul semua kreativitasnya, potensinya gitu kan ya. Gitu aja mungkin. Itu aja, terus dipertahankan yang sifatnya merangsang kreativitas Ananda. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama Bunda, matur nuwun. Testimoninya ya, alhamdulillah di pembelajaran semester 2 ini kita insya Allah sudah melakukan banyak perubahan, juga melatih anak-anak untuk kreativitasnya nih. Jadi kami juga berharap dengan adanya tugas seperti itu, anak-anak itu juga bisa berkreasi. Jadi tidak hanya mengerjakan tugas yang berbasis tulis saja, namun dengan karya itu juga nanti insya Allah bisa membuat anak-anak ini tidak bosan belajarnya. Begitu nggih, matur nuwun Bunda Mbak Sakinah. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Masih ada waktu, insya Allah kurang 2 menit lagi nih. Mumpung monggo ada lagi, Ayah Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Yusuf nih. Monggo Bunda. Yang saya rasakan itu suka itu ini anaknya itu kalau misalnya pas hari Jumat yang lalu ada acara makan dan senam bersama, itu suka sekali. Dia mesti ngomongnya sudah langsung siap-siap itu, terus pun ini anak di sekolah ya, kalau di sekolah ketemu ya, tapi ya jangan gitu. Itu kayak cuma kan kalau terkendala itu yang agak kecewa. Ya, terus yang kemarin itu acara senam jaringan Indonesia itu dia suka sekali. Jadi apa ya, biar nggak jenuh gitu, Us. Jadi ya jadinya kita orang tuanya ikutan senam juga. Itu jadi kalau cara makan sama senam kalau nggak bisa ya mungkin 2 minggu sekali. Itu juga apa ya, menghilangkan kejenuhan mungkin selama 1 minggu itu saya rasa positif. Assalamualaikum. Matur nuwun Bunda Yusuf. Kemarin kami adakan acara senam bersama dan sarapan bersama ya, harapannya untuk ini ya, kegiatan yang sudah pernah dilakukan di sekolah ya, supaya Ananda kemarin bisa merasakan kembali bagaimana acara yang dulu pernah ada di sekolah. Itu nggih, walaupun kemarin sempat terkendala sinyal nggih. Sempat putus-putus karena itu percobaan pertama. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan mungkin dari sinyalnya, dari teknisnya nggih Bunda. Insya Allah nanti ke depan diperbaiki kembali untuk evaluasinya. Baik, matur nuwun Bunda Yusuf. Nggih. Ini ada Bunda Mas Bintang di kolom chat nggih. Assalamualaikum Ustazah, kalau bisa tarjim jam 11 setelah SBO TV. Jadi tugas sekolah selesai setelah sholat duhur. Baik, terima kasih Bunda Mas Bintang ya. Insya Allah nanti kita evaluasi ke depannya. Baik. Ada lagi Ayah Bunda? Atau sudah? Oke. Oh, ini ada Bunda Mbak Lilia. Oh, Bunda Mas Hafiz nih. Di kolom chat. Assalamualaikum. Oh, kegiatan Kampung Kids itu ada kelanjutannya nggih. Oh, kegiatan Kampung Kids kemarin untuk informasi lebih lanjutnya belum tahu nggih Bunda kelanjutannya. Untuk kemarin untuk acara puncak tema saja nggih. Jadi kemarin itu acaranya bersama dengan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, namun hanya sekolah-sekolah yang terpilih saja. Jadi mohon maaf kemarin kalau ada kendala sinyal juga ya, karena
memang kalau di Zoom itu kan nggak bisa diprediksi ya Bunda ya. Kadang kalau pesertanya overload juga bisa membuat semuanya jadi tersendat gitu ya. Kadang juga efek sinyal dari sana gitu. Insya Allah itu Bunda. Nggih, baik. Insya Allah sampai di sini nggih Bunda. Karena waktunya juga terbatas, setelah ini kami juga ada pembinaan kembali. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah hadir di acara parenting hari ini ya. Insya Allah, semoga Allah memudahkan urusan Ayah Bunda semuanya. Untuk selalu mengikuti agenda sekolah ya. Ini juga salah satu bentuk dukungan orang tua kepada sekolah. Nggih. Perkenalkanlah kami di sini mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan apabila dalam membawakan acara banyak kekurangan ya, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga parenting hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita acara ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses buat Ananda kelas 3 semuanya. Semangat zero remedi. Semoga Allah memudahkan Ananda dalam mengerjakan soal PTS. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayah Bunda untuk tetap stay dulu karena akan foto bersama nggih. Monggo Ayah Bunda yang belum dinyalakan videonya bisa dinyalakan sebentar, kita foto bersama. Monggo Ustazah Mareta ya. Nggih. Nggih, baik Ayah Bunda, kita foto bersama sebentar nggih. Ini ada 2 slide. Monggo untuk menyalakan videonya nggih. Saya hitung 1 sampai 3 nggih. Yang slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Bisa diangkat jempolnya nggak ya Bunda nggih? Oke, Masya Allah. Saya hitung 1, 2, 3. Ditahan karena kita tidak tahu ada di slide yang mana. Baik, slide selanjutnya 1, 2, 3. Masya Allah. Baik, sampun Ustazah Debbie. Terima kasih Ustazah Mareta dan Ayah Bunda semuanya. Ngapunten. Us. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Ayah Bunda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bunda. Selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih Us.